Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jemaah salat tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Allah melihat isi hatinya hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Allah melihat hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hatinya hamba-hambanya semuanya. Fastafahu li nafsihi, Allah pilih untuk dirinya menjadi rasulnya dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melihat hatinya hamba-hambanya semuanya, Allah melihat bahwa hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Kemudian dipilihlah Nabi Muhammad SAW untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya dan rasulnya yang mulia. Fabta'athahu bi risalatihi, kemudian Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pesan-pesannya Allah, membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala, alias menjadi nabi dan rasul. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hati hambanya setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah melihat mendapati bahwa hatinya para sahabatnya Nabi itu sebaik-baik hati setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Allah jadikan mereka itu wazir-wazirnya nabinya, menteri-menterinya, penumpang-penumpangnya, pembantu-pembantunya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, berperang membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanan, ila akhirih. Sampai di sini masih panjang pesannya, cuman yang ingin saya sampaikan adalah sampai di potongan yang pertama ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar bercerita tentang keadaan kota Makkah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Katanya mereka itu paling bejat, akhlaknya paling buruk. Kemudian diutuslah Nabi untuk memperbaiki akhlak mereka. Itu yang sering disampaikan. Sebetulnya kalau mau yang lebih bejat dari orang Makkah, Quraisy ada, itu di Persia itu ada, di Romawi juga ada. Yang lebih bejat daripada orang-orang musyrik Makkah itu ada banyak. Orang-orang Persia itu lebih parah bejatnya. Mereka itu nyembah api, nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang Mekah meskipun musyrik masih kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya itu diulang-ulang di Al-Qur'an banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab siapa? Allah. Orang musyrik Mekah itu meskipun bukan Islam tapi tahu yang menciptakan dia Allah, yang memberi rezeki dia Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Itu mereka tahu, tapi tetap bukan Islam. Kapan jadi muslim?
Kalau menyembahnya hanya siapa? Hanya Allah. Kalau masih nyembah kuburan, masih nyembah punden, masih nyembah pohon, itu muslim atau bukan? Meskipun sholat 5 waktu. Jadi orang Mekah itu kenal Allah, kenal. Loh kok kenal Allah kok dibilang musyrik? Kenal, oke, memang tahu mereka kenal. Tapi mereka bukan sampai mereka menyembah siapa? Allah saja. Mereka itu nyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu nyembah selain Allah. Paham gak? Kalau bejat-bejatan masih banyak yang lebih bejat. Justru Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan itu apa? Membangun dari nol atau menyelesaikan yang sudah ada. Berarti orang-orang musyrik Makkah itu punya akhlak yang baik, yang bahkan hari ini banyak dari orang Islam nggak punya akhlak itu. Aneh toh? Mereka punya akhlak yang baik, yang bahkan hari ini banyak dari orang Islam nggak punya akhlak itu. Apa contohnya? Contohnya bohong. Sekarang banyak orang bohong nggak? Banyak. Orang musyrik itu malu mau bohong. Zaman dulu loh ya. Wong Arab zaman dulu, udah wong Arab zaman saiki. Padha wae. Orang Arab yang musyrik yang nyembah Lata, Manat, Hubal, sing dibilang bejat-bejat itu, mereka itu tidak bohong. Dan tidak berani bohong. Malu banget kalau bohong. Sekarang banyak orang bohong enggak? Dari mulai sing paling dhuwur sampai sing paling ngisor kabeh ngaku si roto. Dari mulai jabatan paling bawah sampai jabatan paling isine wong apa? Ngapusi. Takmir masjid yo sing ngapusi eneng kok eneng, Pak. Oh, jangan kira loh, Pak. Tanya Mas Bangun kalau nggak percaya. Takmir masjid ngapusi banyak. Dulu orang musyrik zaman dulu nggak ada orang bohong, Pak. Izin, malu. Dua, tidak khianat. Orang zaman dulu tidak khianat, malu mau khianat. Mau khianat apa? Malu. Mereka kalau perang tidak mau bunuh dari belakang, izin. Kalau ada orang bunuh dari belakang, dibully kalau cara saya. Dibully pakai syair-syair, ya, yang syairnya mungkin dibaca ratusan tahun setelahnya. Dan yang malu bukan cuma dia, wong sak kampung kabeh isin kabeh. Enggak disebut namanya. Dari kampung ini dulu ada yang khianat. Jadi wong sak kampung kuwi isinan kabeh. Jadi nek perang depan-depan. Ayo mati baru gitu ya. Nggak mau dari belakang, izin Pak, wong lanang nyerang kombo. Kalau sekarang, telikung-telikungnya wis biasa. Diundai 50.000 wani nih, nikung gitu ya. Betul nggak? Dikai 100.000 nyoblos. Gitu. Wong saiki Pak ya. 100.000 dibagi petang tahun. Murah napa larang, Pak? Murih. Murah meriah. Bar kuwi dirampok petang tahun. Salahmu dhewe. Zaman dulu nggak ada orang bohong, nggak ada orang khianat, nggak ada orang telikung-telikungan. Tapi bejat ya tetap bejat. Kenapa? Musyrik. Kemusyrikan itu kebejatan yang paling dahsyat, kezaliman yang paling dahsyat. Nah,
Allah melihat hatinya hamba-hambanya, Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad SAW itu hati yang paling baik. Allah pilih hatinya Nabi SAW untuk diutus menjadi Rasul, menyampaikan pesan-pesannya Allah SWT. Tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia setelah hati Nabi Muhammad SAW. Allah mendapati hatinya sahabat-sahabatnya yang paling baik. Setelah hatinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah pilih mereka untuk menjadi penopang-penopangnya, penolong-penolongnya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang demi menjaga agamanya. Mereka tidak pakai pekewuh-pekewuh, Pak. Beda sama kita orang Solo ya, Pak. Dulu guru saya almarhum rahimahullah, beliau berkata, ya alhamdulillahnya Islam itu turunnya ya di Mekah. Kalau turunnya di Solo, wong bekonang ora krungu, ora kabar. Apa nih wong kerajaan, ora krungu blas. Nah pekewuh, bayangkan Nabi sendirian, diutus sendirian, dakwah satu-satu. Pekewuh nggak Nabi, Pak? Bener disampaikan. Kalau kita datang ke mantenan, musiknya kan, gitu. Itu sebelum berangkat ini tadi saya baru baca berita. Ada orang punya gawe, speakernya gegeden, disetel, brung, gendengnya tonggonya rontok, Pak. Kuwi arep elek pakai apa, Pak? Gendengnya wis ambruk isih pakai apa? Piye? Yang datang, begitu datang, loh, kok ada musiknya? Kok ada wong-wong joget? Ayo mulai, ojo lah pakai apa lah. Tonggone minuman-minuman keras, mabuk-mabuk, arep dieleke. Ojo lah pakai apa lah. Saya kan orang baru di sini. Mau elek. Ya, terus kira-kira kalau Islam turunnya di Solo, pakai ya. Dari Nabi sendirian, Pak. Sendirian. Antum bisa bayangkan nggak sendirian? Nabi tok dakwah. 23 tahun berikutnya, satu jazirah Arab sudah Islam semuanya. Bahkan Nabi SAW sudah berpesan apa? Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang musyrik dari jazirah Arab, nggak boleh tinggal di jazirah Arab. 1,5 tahun setelahnya, setelah meninggal, 1 tahun setelah meninggal, pasukannya Nabi SAW yang 20 tahun lalu cuma sendirian itu ngeluruk, tahu ngeluruk, Pak? Marani Persia, Pak. Persia dan Romawi itu sudah berperang lebih dari 600 tahun, lebih dari 300 tahun dengan pertempuran yang mungkin jumlahnya ratusan kali, belum ada yang habis, masih eksis semuanya. Ya, iki wong Islam baru 20 tahun. Datang ngeluruk, Pak, bukan diparani loh, membela diri, bukan, mangkat. Persia serang. Habis, Pak, sampai hari ini. Habis sampai hari ini. Persia rampung, Romawi diusir dari Syam, minggat balik kono ning Eropa. Dari Mesir minggat kono ning Eropa, balik ning Eropa. Di zaman Utsman bin Affan, Islam itu sudah sampai perbatasan Cina. Ke utara itu sudah sampai Azerbaijan. Jangan silahkan nanti buka Google Map, Azerbaijan ki neng ndi? Aku harus nerangke yo bingung gitu ya. Sudah sampai Azerbaijan, Pak. Sudah punya pasukan kapal sing di darat wis rampung nyabrang. Kata Nabi SAW, pasukan pertama yang perang di laut wajabat masuk surga pasti. Siapa pasukan pertama yang perang di laut? Dipimpin siapa, Pak? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Zaman Utsman bin Affan berangkat jihad sing ning daratan wis rampung kabeh. Ayo gawe kapal mangkat nyabrang.
sampai zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah itu Pak, jangan lihat benua Afrika, dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, wis mlebu Islam kabeh Pak. Pasukan Islam sudah sampai sana. Wis entek, rampung. Sabrang kono wis eneng apa? Eneng ada sebuah negeri kok enggak nyembah Allah, enggak ada la ilaha illallah. Ayo parani Pak. Masuk ke Spanyol. Masuk ke Spanyol Pak. Kerajaan Spanyol serang habis. Portugal serang habis. Sampai ke Prancis Pak. Kalau pertempuran itu menang, mungkin Prancis hari ini Muslim. Tapi pasukan Islam kalah di pertempuran Balatus Syuhada. Ya, pertempuran yang isinya syuhada. Saking banyaknya kaum muslimin yang gugur syahid. Ya. Oh, itu sudah sampai Eropa Pak. Wah, habis itu membangun peradaban di Eropa. Peradaban Andalusia. Jadi selama 100-200 tahun itu Pak, wow, hampir setengah dunia itu sudah terang dengan cahaya Islam. Sumbernya dari mana? Siapa? Nabi Muhammad SAW dan siapa? Para sahabatnya. Semua yang bertemu Nabi SAW beriman dan mati dalam keadaan Islam, itulah para sahabat. Mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an di banyak tempat. Contohnya di surat At-Taubah Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan as-sabiqunal awwalun yang dulu paling awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan orang walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya, dipuji oleh Allah. Apa pujiannya? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Apakah berhenti sampai situ? Enggak. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itulah siapa? Muhajirin dan Ansor, dan yang masuk Islam setelah mereka menyelesaikan Fathu Makkah. Dipuji oleh Allah SWT. Maka kita sebagai orang-orang Islam, bagaimana sikap kita kepada sahabat? Kata Imam Malik, orang itu ada 3. 1, muhajirin. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala firman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, harta rampasan perang itu dibagi buat orang fuqara muhajirin, ya, yang mereka itu terusir dari kampung halamannya, mencari pahala dari Allah, menolong agamanya Allah, hijrah. Mereka itu orang-orang yang benar, jujur imannya. Imannya bukan abal. Itu orang pertama. Orang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu yang nampung orang-orang muhajirin. Siapa mereka? Orang-orang Ansor. Jadi orang pertama siapa? Muhajirin. Orang kedua, orang ketiga, ayat berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelahnya. Siapa? Ya awake dhewe iki kan datang setelahnya. Betul enggak? Kita orang muhajirin atau bukan? Orang Ansor atau bukan? Bukan. Ada yang dari masjid muhajirin?
Yang pertama Muhajirin, kedua Ansor, yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang setelahnya, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni juga buat orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan di hati kami ghil, hasad, dengki, iri, benci kepada lilladzina amanu, kepada orang beriman. Jadi yang pertama orang Muhajirin, yang kedua orang Ansor, yang ketiga orang yang datang setelahnya yang mendoakan mereka. Makanya orang yang nggak suka dengan sahabat itu termasuk orang Islam bukan? Yang Muhajirin ya bukan, yang Ansor ya bukan, yang datang setelahnya dan mendoakan juga bukan. Makanya Imam Malik bilang yang mencaci maki sahabat bukan termasuk orang Islam. Bukan termasuk orang Islam. Di antara para sahabat itu ada yang Allah pilih menjadi kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerabatnya itu apa? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab kerabat itu disebut apa? Qorobatun. Mirip ya? Kerabat, qorobatun. Memang bahasa Indonesia itu banyak diserap dari bahasa Arab. Kalau bilang orang kita ini di Indonesia bukan orang Arab. Ya. MPR itu apa? Majelis. Itu bahasa apa? Majelis. Permusyawaratan. Bahasa apa? Musyawarah. R-nya apa? Rakyat. Itu bahasa apa rakyat, Pak? Dari bahasa Arab ra'iyah, rakyat. Yo gedung MPR-nya diganti jenenge. Basa Sanskerta mbuh apa? Di antara kalau sahabat tadi ada kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kerabatnya? Yang pertama siapa? Jenengan kalau diundang. Bapak Sadimin dan keluarga. Pak Sadimin datangnya sama siapa? Hah? Tak padani lagi. Kalau ada undangan uleman gitu Pak. Yang terhormat Bapak Sadimin, ada yang namanya Pak Sadimin ya? Tidak ada ya, alhamdulillah. Bapak Sadimin dan keluarga. Itu yang datang Pak Sadimin sama siapa? Lah yo keluargane iki sapa sing biasane dijak nek uleman iki lho, Pak? Istri ya? Itu mesti. Berarti istri termasuk keluar. Kalau saya bilang keluarganya Nabi itu siapa? Nomor 1? Istri-istrinya. Istrinya Nabi banyak, ada 9. Berarti istri-istrinya termasuk keluar. Karena eneng wong rada namanya keblinger ya Pak ya. Katanya istri itu bukan keluarga. Lah sopo? Tonggo. Istri kok bukan keluar? Orang kerabat yang paling dekat itu siapa? Bukan cuma tunggal bantal gitu ya. Ya kan bantalnya 1 buat bagi 2 gitu ya. Kok dibilang bukan keluar? Istri-istrinya Nabi itu adalah keluarganya Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Anak-anaknya, paman-pamannya, cucu-cucunya, dan keturunannya sampai hari kiamat. Yang mukmin, yang kafir masuk keluarga Nabi enggak? Enggak. Jadi keluarganya Nabi SAW itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib yang mukmin. Itu adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang Muslim diperintahkan untuk menghormati keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penghormatan yang tidak melebihi batas kewajaran. Namanya orang keluarga Nabi itu ya sampai sekarang ada, ya, tersebar di mana-mana. Yang paling dihormati dari keluarga Nabi adalah siapa? Keluarga yang muncul dari keturunan cucu-cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa cucu-cucu Nabi? Hasan,
terus Husain, terus Mbo. Kenali cuma Hasan sama Husain saja. Ya, ada 8 cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua keturunannya yang ada, cuman keturunannya Al Hasan dan Al Husain. Muhsin meninggal. Ya, ada Hasan, Husain, Muhsin itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Ada anaknya Utsman bin Affan. Ya kan, Utsman menikah dengan putrinya Nabi SAW, namanya Abdullah, meninggal masih kecil. Ada putrinya Zainab bintu Abil As. Zainab bintu Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Anaknya Nabi, menantunya Nabi, nggak kenal. Menantunya Pak Presiden siapa? Kenal, pasti. Oh, menantunya Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa nama suaminya Zainab bintu Abil As? Zainab bintu Rasulullah SAW. Siapa? Abul As ibnu Rabi. Namanya siapa? Abul As. Abul As ini menikah dengan Zainab, punya anak, namanya siapa? Umamah. Umamah bintu Abil As ibnu Rabi, perempuan. Ini zaman Nabi SAW sering diajak sholat, digendong. Kayak Nabi SAW, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilun Umamah bin Abil As. Aku melihat Nabi SAW sholat, beliau menggendong cucunya, yaitu siapa? Umamah bintu Abil As. Ketika dewasa dinikah oleh siapa? Nggak ngerti lagi. Dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Anak-anaknya Al Hasan, Al Husain ada sampai sekarang. Bahkan sampai akhir zaman nanti ada muncul imam siapa? Mahdi. Keturunan siapa Imam Mahdi? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita diperintahkan untuk menghormati mereka dengan penghormatan yang apa? Tidak melampaui batas. Mereka yang mukmin, mereka yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendapatkan kehormatan 2 kali. Kehormatan menjadi orang mukmin yang bertakwa, yang ikut ahlu sunnah wal jamaah, plus mendapatkan kehormatan dipilih oleh Allah jadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa milih enggak? Kita bisa milih enggak lahir dari nasabnya siapa? Wah, nek milih yo pilih-milih nasabnya keluarganya Nabi, betul nggak? Nah, nggak boleh. Oh, ibu kenapa kok dulu nikah sama bapak, nggak nikah sama keturunannya Nabi? Ya. Akhirnya saya keturunannya Tunggul Lametung, bukan keturunannya Nabi. Yo, nggak bisa milih, itu takdir kan begitu? Itu namanya takdir. Makanya boleh nggak sombong dengan nasab? Kenapa? Dia sombong terhadap suatu hal yang dia sendiri nggak bisa mengupayakan, nggak bisa mengusahakan, dia nggak bisa milih. Kenapa sombong? Aku loh keturunannya Nabi. Sing kowe iso dadi keturunan Nabi. Karena peranmu apa? Enggak ada peranmu. Allah yang milih, begitu. Seperti kita lahir laki-laki, kita bisa milih enggak jadi laki-laki? Enggak bisa. Makanya sombong dengan nasab itu sangat dimurkai oleh siapa? Oleh Allah SWT. Makanya Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW itu bukan cuma keturunannya Hasan dan Husain. Ada banyak, yaitu keturunannya Ali bin Abi Thalib yang bukan dari Fatimah juga kan, karena dari Fatimah punya putra Hasan, Husain dan Muhsin ya. Dari yang lain-lain juga punya anak. Ada yang anaknya namanya Abu Bakar. Oh, anaknya Ali bin Abi Thalib namanya siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena Ali cinta dengan Abu Bakar. Anaknya Ali ada yang dikasih nama Umar karena Umar cinta sama Ali cinta dengan Umar. Bahkan Umar bin Khattab itu kan bukan keluarga Nabi. Dia pengen dapat kehormatan punya istri dari keluarganya Nabi. Ngelamar anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali, saya ini pengen melamar anakmu. Wah, seneng Ali bin Abi Thalib. Tapi anak saya masih terlalu kecil. Ya wis santai ini. Nunggu besar, datang lagi dilamar lagi. Ali, anakmu sudah besar. Yuk dinikahkan. Ya. Bayangkan Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya Ali dikasih nama Abu Bakar karena cintanya sama siapa? Abu Bakar. Semua orang cinta dengan Abu Bakar sih. Enggak ada yang enggak cinta. Waktu Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, bingung ini siapa yang mimpin? Bingung semuanya kan. Akhirnya para sahabat ini rapat.
Orang Ansor rapat sendiri, dah kita pilih Abu Ubaidah bin Jarrah atau Sa'ad bin Mu'adz. Nah ini wah, akhirnya dilaporkan ke Abu Bakar, ini orang Ansor rapat sendiri di sana. Didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Wahai orang Ansor, jangan. Nabi itu bersabda yang mimpin harus dari Muhajirin, harus dari orang Quraisy, nggak boleh orang selain Quraisy. Kalau begitu mereka akhirnya apa? Diskusi, ya udah yang mimpin orang Quraisy. Terus Umar bin Khattab dipegang tangannya. Umar, kamu yang jadi apa? Khalifah. Kata Umar, loh, kok aku? Ya kamu yang berat. Orang-orang bertanya, kenapa Abu Bakar? Ditanya sama Umar bin Khattab, kalian semua yang di sini, ada nggak yang berani ngimami Abu Bakar? Ada nggak yang berani sholat di belakangnya ada Abu Bakar? Nggak ada yang berani. Kenapa? Rasulullah sakit saja, yang disuruh jadi imam siapa? Abu Bakar. Kalau kalian ridho Abu Bakar jadi imam sholat, kenapa kalian nggak ridho Abu Bakar jadi imam dunia kalian? Wah langsung, ya wis siap, langsung Abu Bakar jadi khalifah. Orang nganggo pemilu, orang nganggo TPS, orang nganggo sepakat sing paling takwa sapa? Abu Bakar. Ya wis Abu Bakar sing dadi pemimpin. Bukan keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi ada enggak? Ada banyak. Ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abdullah bin Abbas, ada keluarganya Ja'far bin Abu Thalib, ada keluarganya Bani Muthalib juga banyak. Tapi yang paling bertakwa siapa? Abu Bakar. Bukan dari keluarga Nabi. Itulah kita sebagai orang Islam. Saya tutup ya, sudah 8:30. Kita sebagai orang Islam harus mencintai siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Kalau ada yang benci sama dia, tanya, kamu pernah ada urusan apa sama dia? Karena urusan dunia? Enggak. Katanya ada urusan dunia, kamu pernah urusan dagang? Urusan apa? Enggak, ketemu juga enggak ya toh? Pernah ketemu enggak? Enggak. Lah kok katanya benci karena urusan dunia? Berarti mungkin enggak orang sekarang benci sahabat karena urusan dunia? Enggak mungkin. Berarti bencinya karena urusan apa? Agama. Yang membenci agamanya para sahabat, yang benci sahabat karena agamanya, berarti tidak ridho dengan kualitas agamanya para sahabat. Lah kalau yang tidak diridhoi itu Abu Bakar, terus kita suruh ridho sama agamanya siapa? Kalau sama Abu Bakar saja dia tidak ridho, dia mau ridho dengan agamanya siapa? Kan begitu. Nah sekarang itu muncul orang yang terselubung gitu Pak, membenci sahabat tapi apa? Isin. Soalnya kan ini orang Islam semua sudah paham, yang paling dicintai itu para sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Asyarah Mubasysyarun bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Sudah ngerti kabeh, mau ngelek-ngelek Abu Bakar yo diantemi nek ning kene, betul enggak? Nah, cari-cari celah. Wah, itu Muawiyah. Itu kan memerangi keluarga Nabi. Wah, itu pintunya adalah Muawiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang jelek-jelekkan sahabat, tinggalan. Ora usah di rumah, ora usah pekewuh. Ya. Jadi nek pengajian nyindir-nyindir. Biasanya itu Pak, nyindir-nyindir Muawiyah. Muawiyah itu badannya gendut, suka makan, langsung ini gitu. Tinggal rumah gitu ya. Sahabat Nabi saja dihina, apalagi kita, begitu loh. Sahabat Nabi saja dicela-cela, apalagi kita. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mencintainya juga tidak boleh melampaui batas. Ya kita menghormati dia di dunia. Kalau ada orang dari keluarga Nabi Muhammad SAW, kita hormati dia. Lebih dari penghormatan kita kepada orang biasa. Karena apa? Dia dilebihkan oleh Allah menjadi keluarga Nabi kalau mukmin dan bertakwa. Nek gawene mendem judi, ra tau salat nang masjid, ra poso, tinggalan Pak, rasa dihormat-hormati. Ya. Itu keluarga Nabi kok malah seperti itu kelakuannya.
Kalau keluarga Nabi bertakwa, kehormatan di atas kehormatan. Juga tidak boleh berlebihan. Oh, keluarga Nabi itu maksum, tidak berdosa, jadi imam, jadi pemimpin. Kalau nggak keluarga Nabi nggak boleh jadi pemimpin. Sopo sing pondok. Wah, itu para sahabat sepakat loh. Nomor satu yang jadi khalifah siapa? Keluarga Nabi bukan? Bukan. Yang kedua mereka sepakat setelah itu siapa? Umar. Keluarga Nabi bukan? Bukan. Yang ketiga mereka sepakat siapa yang jadi pemimpin? Utsman. Keluarga Nabi bukan? Bukan. Tapi mantunya Nabi dua kali. Bukan keluarga Nabi, bukan Ahlul Bait, tapi jadi mantu. Berapa kali? Saking cintanya Nabi kepada Utsman. Ruqayyah meninggal, dinikahkan lagi sama Ummu Kulsum meninggal. Nabi SAW bersabda, kalau aku punya anak perempuan lagi, tak nikahkan kamu wahai Utsman. Tapi udah nggak ada. Yang satu Fatimah sudah dinikah oleh siapa? Ali bin Abi. Itu 1, 2, 3 pemimpin bukan dari keluarga Nabi. Jadi yang memimpin adalah yang paling bertakwa, nggak harus keluarganya Nabi. Dan keluarga Nabi manusia biasa, bukan maksum. Kita harus menghormatinya, harus seimbang. Sahabat Nabi harus dicintai. Tidak boleh membenci sahabat Nabi atas nama cinta kepada keluarga Nabi. Cinta keluarga Nabi harus, tapi cinta sahabat juga harus. Ini keseimbangan yang harus dijaga di masyarakat dalam berkeyakinan. Ini penting, Pak. Karena kalau kita sudah benci sahabat, lah agama Islam itu sampai kita lewat siapa? Hadis Nabi SAW sampai kita dari siapa? Dari sahabat. Makanya sing paling dibenci Syiah biasanya sing meriwayatkan hadis paling banyak. Tontonan, Pak. Sing paling dibenci itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Itu entek-entekan Syiah, benci tenan. Kenapa? Paling banyak meriwayatkan. Kalau mereka berhasil meyakinkan jenengan-jenengan membenci Abu Hurairah, maka jenengan sudah tidak percaya dengan ribuan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang nomor 2 siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Mereka itu benci. Katanya cinta keluarga Nabi, tapi sama istrinya benci. Katanya istrinya itu bukan keluarganya. Loh. Keluarnya keturunan itu dari siapa? Apa orang laki mengandung kan nggak bisa? Ya. Itu kan harus ada pernikahan. Lah istrinya katanya bukan keluarganya. Lah anaknya kok bisa keluarganya, istrinya bukan. Itu ceritanya sekolah ngendi, biyen sekolahin yang ndi lho, Pak. Kok yo pinter men. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Ceramah yang singkat ini, mohon maaf juga tadi terawihnya sengaja saya panjangkan sedikit ya. Ben eneng pengalaman Pak, mosok ket zaman Belanda saiki kok salate kok cepet terus gitu ya. Nanti kapan-kapan kesempatan sini kok Belanda nggih sak jus ya. Ben eneng pengalaman, aku seumur hidup tahu pisan salat sak jus gitu Pak. Ya, mosok ya orang tahu gitu. Ya, insyaallah. Tapi siap loh ya jamaahnya. Wah, aku dhewe rene kok eneng sing melu. Ya, mumpung bulan Ramadan kita perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang utama adalah sholat tarawih qiyamul lail ya. Kalau qiyamul lail sholatnya yuk jangan keburu-buru ya. Apalagi paket kilat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini ada lagi yang edisi baru Pak, 5G, 4G. Ini 5G ngebut tenan Pak. Allah amin, amin. Itu ngebut banget. Malaikatnya ora bingung nyatet iki piye gitu ya. Mau ditulis sudah rukuk, mau ditulis sudah salam, mau ditulis sudah rukuk lagi. Tahu salam lagi, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita menikmati sholatnya dipanjangkan. Ya. Itu sholatnya para sahabat. Sholatnya para sahabat itu 1 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat itu Al-Baqarah selesai. Ya. Itu sholatnya para sahabat. Jadi cinta sahabat. Ayo. Sholatnya dipanjangkan sekali-sekali ya. Nanti ngundang imam ke sini panjangan 1 juz sekali-sekali nggak apa-apa. Nek pegel ya ditahan timpet. Nek among tamu pas nikahan kan berdiri terus ya gini terus kan, nggak pegel, nggak sambat. Nek sholat kudune luwih kuat gitu ya.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.